silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Kita masuk pada bagian yang ketiga ya Bapak Ibu. Dari seri firman Tuhan, blessed hand. Tangan yang diberkati, dan pada bagian yang ketiga ini saya akan berbicara tentang unstoppable hand. Tangan yang tidak terhentikan, tangan yang terus maju, tangan yang terus berkarya, tangan yang dari waktu ke waktu selalu ada kreasi-kreasi yang baru dikerjakan oleh tangan ini. Boleh angkat kedua tangan saudara seperti ini? Katakan, tanganku tangan yang diberkati. Katakan, tanganku tangan yang unstoppable. Dengan kedua tangan saudara beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, tapi sebelum saya nanti akan masuk tangan yang tidak terhentikan, saya akan membawa saudara di bagian yang pertama. Kita sudah pernah berbicara, certainly tangan yang diberkati bukan tangan yang malas. Aminnya yang paling keras. Certainly it's not gonna be a lazy hand. Itu sebabnya saya akan membawa saudara pada sebuah kisah, saudaraku. What will happen? Apa yang terjadi dengan tangan yang malas? Mari kita lihat, kita buka lebih dulu dari Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-30 sampai 34. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Penulis Amsal ngomong seperti ini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Menariknya saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa seorang pemalas itu diparalelkan dengan seorang yang tidak berakal budi. Lalu saya melihat saudaraku, saya mulai cek lagi apa ya yang dimaksud dengan tidak berakal budi. Apparently di dalam bahasa Inggrisnya tulisannya adalah void of understanding. Void itu kosong, understanding itu pengertian. Jadi ternyata orang yang malas disamakan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Ini cukup menarik buat saya saudaraku. Artinya kalau saudara tidak memiliki pengertian, firman ini mengingatkan kepada kita, that's your responsibility. Sesederhana kalau engkau tidak memiliki pengetahuan, cari, kejar, enggak boleh malas, gitu. Dan yang menarik buat saya dari ayat ini adalah, ayat ini ngomong gini, aku melalui ladang seorang pemalas. Wow, kalau saya balik boleh nggak? Si pemalas ini punya ladang loh. Berarti dia nggak miskin dong. Dia kaya. Kita lanjut. Kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Berarti orang yang tidak punya pengertian ini punya kebun anggur. Kalau saudara pergi, misalkan kita pergi ke Eropa apa ya saudaraku, orang yang punya kebun anggur itu certainly orang kaya. Ini bukan orang yang gak punya modal, ini bukan orang yang gak punya aset saudaraku, dia punya ladang, dia punya kebun anggur. Namanya kebun anggur berarti seharusnya menghasilkan. Tetapi sekalipun dia punya semuanya itu, perhatikan ini saudaraku, saya belajar satu hal, ternyata malas itu mentalitas. Saudara gak bisa kasih saya alasan, oh saya malas karena saya gak punya apa-apa kok pastor. Lah gimana, saya gak punya apa-apa, saya gak punya modal, saya gak punya tanah, saya gak punya aset. Ya sudah, apa boleh buat, ini hidup saya. Tapi dari ayat ini, si pemalas itu punya ladang. Berarti, jadi malas gak jadi malas, itu adalah sebuah mentalitas yang saudara pilih. Dan terlepas dia punya ladang, dia punya kebun anggur, tapi kalau tangannya tangan yang malas, kita lihat ya saudaraku, what will happen? Apa yang akan terjadi? Ayat 31, lihatlah semua itu ditumbuhi onak.
Dia boleh punya ladang, dia boleh punya kebun anggur yang seharusnya menghasilkan, tetapi karena dia malas, semuanya itu ditumbuhin onak. Saya tuh jadi berpikir, saudara, onak itu apa ya? Langsung yang muncul di beberapa benak saudara, mungkin beberapa dari saudara mungkin langsung onak duri. Betul ya? Langsung teringat itu. Pastor, apakah ini sama enggak ya kalau sama semak duri? Familiar enggak saudaraku? Ternyata saya cek, saya juga penasaran. Onak duri sama semak duri sama enggak ya? Ternyata setelah saya cek saudaraku, kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu sama. Thorn. Oh oke, berarti sama. Berbicara tentang semak duri, saudara familiar dengan parabel tentang tanah. Masih ingat gak saudara? Benih yang ditabur di tanah subur, tanah berbatu, tanah bersemak duri. Nah kita lihat apa yang terjadi. Matius 13 ayatnya yang ke-22. Boleh dibantu multimedia dimunculkan? Benih yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang dengar firman. Jadi udah dengar. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ternyata onak semak duri ini punya peranan ketika dia hadir, saudaraku, segala sesuatu yang sudah masuk mau benih itu ditanam, ujung-ujungnya tidak akan berbuah. Orang yang malas apapun yang dia kerjakan ujung-ujungnya tidak akan berbuah. In case buat saudara tanya, Pastor, yang namanya onak duri itu kayak apa? Yuk multimedia boleh dimunculkan. Onak duri itu tidak seburuk yang saudara pikirkan. Dia cantik bahkan. Dia itu bunga yang cantik saudaraku. Dia itu selintas, kalau saudara lewat maka saudara mungkin akan senang karena dia itu bunga yang cantik. Hanya saja di seluruh bagian tubuh dari bunga ini saudaraku itu berduri. Nah yang masalah dari onak duri ini saudaraku, dia itu berkembang dengan sangat cepat. Pada saat dia masuk ke tanaman apapun itu, kebanyakan adalah gandum. Maka dia akan menghimpit, dia akan menggencet sedemikian rupa. Orang yang sudah punya potensi yang besar sekalipun, kalau engkau tidak mengalahkan kemalasanmu, kemalasanmu akan menggencet engkau, akan menutup, akan menghancurkan. Sehingga gandum potensi yang ada di dalam dirimu yang begitu luar biasa pun tidak akan berbuah. Simpel ya saudaraku, terlihat cantik ya. Enak gak sih tidur, enak gak sih santai-santai gitu. Cantik ya saudara. Tapi ternyata dia punya dampak seperti ini saudara. Lalu ayat ini melanjutkan, seluruh tanahnya dipenuhi dengan jeruju. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Nah saya tuh iseng-iseng karena udah habis cari semak duri. Saya tuh mikir jeruju kayak apa ya. Saya cari-cari. Tapi setelah saya cari kok nggak ketemu ya. Yang ada jeruju kok kayak nggak jelas. Akhirnya saya balik lagi ke bahasa Inggrisnya. Nah dalam bahasa Inggrisnya kata yang dipakai itu ternyata adalah nettles. Nettles kalau saudara terjemahkan ke bahasa Indonesia bukan jeruju tapi jelantang. Nah, si jelantang ini apa, saudara? Jelantang ini ternyata, boleh dimunculkan gambarnya? Jelantang itu adalah tanaman seperti daun, saudara. Dia itu tumbuh di bagian bawah tanah, maksudnya bukan di bawah tanah ya, di bawah. Jadi dia nggak tinggi kayak si tadi itu, onak itu, dia itu di bawah. Tetapi dia akan menutupi seluruh tanah. Saudara akan sering lihat di tempat-tempat yang udah kayak desolate, nggak diurus gitu. Nah, biasanya kalau saudara nggak sengaja menginjak tanaman jelantang ini, dia itu di seluruh daun-daunnya itu terdapat bulu-bulu tipis, Pak. Dan bulunya ini kalau kena ke kulit gatel. Nah, ada yang tahu nih. Gatelnya itu kayak gatel pedes yang kayak pengen digaruk gitu, saudaraku. Nah, di mana ada tanaman ini, saudara? Kalau nanti saudara cek lagi, kata nettles itu muncul lagi itu di Sefanya 2 ayat 9. Berbicara tentang Sefanya 2 ayat 9, boleh dimunculkan multimedia? Ini adalah nubuatan
yang Tuhan berikan kepada Moab, Sodom, Gomora, dan Amon. Dinubuatkan bahwa Moab, Sodom, Gomora, Amon akan menjadi seperti padang jeruju. Ini kalau dalam bahasa sebenarnya yang harusnya itu padang jelantang. Dia akan jadi tempat yang sunyi, sepi sampai selama-lamanya. Ternyata tangan yang malas ya saudaraku, engkau boleh punya aset, engkau boleh punya ladang, engkau boleh punya modal. Kalau tanganmu tangan yang malas, apapun yang engkau kerjakan, sunyi, sepi, ditinggalkan selamanya. Dan ayat ini lanjut lagi, balik ya, Amsal 24 ayat 30 sampai 34 lagi. Kita balik ke sana, bukan hanya jadi jelantang tetapi temboknya roboh. Saudara pernah gak sih ketemu rumah yang udah lama gak pakai terus kayak keropos-keropos? Kayak gitu. Jadi dindingnya itu udah kayak gak ada ininya, udah kayak gak terawat. Kalau nanti saudara perhatikan lagi bagian apanya udah mulai roboh, mulai jatuh, mulai keropos, mulai berjamur. Ya seperti itu saudaraku. Dan setelah ayat ini kita baca, di ayat yang kedua, 32 saudaraku, ayat ini melanjutkan dengan mengatakan seperti ini, perhatikan. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Jadi ternyata saudaraku, si penulis Amsal ini kepingin kita belajar sesuatu dari kisah ini. Perhatikan ayat 32 ini penting saudara. Kalau saudara mau belajar sesuatu, lakukan yang ditulis di ayat 32. Pastor, maksudnya gimana? Banyak orang ngelihat, tapi nggak ngelihat. Maksudnya gimana Pastor? Every single day dalam kehidupan kita ini ada banyak hal kita bisa belajar, saudara. Tapi seringkali kita tuh cuman gini, memandang, cuman kayak gila, lewat. Saya kasih contoh boleh Bapak Ibu? Saya punya anak, 3 anak. Sama-sama dari anak saya nggak tahu Bapak Ibu yang ada yang ngalami sama kayak saya nggak? Ada anak saya yang kalau saya suruh non, karena anak saya 3-3-nya cewek, saya panggilnya non gitu saudaraku. Non, cariin dong apalah, barangnya momom apa gitu. Ada anak-anak tuh yang kalau disuruh nyari ya saudaraku, itu tuh pokoknya setiap kali saya suruh cari anak saya yang ini, gak bakal ketemu saudara. Itu biar barang di atas meja, berdiri dengan cantiknya juga somehow gak ketemu. Dan yang paling saya sebel, udah gak ketemu, dia tuh apa? Mondar-mandir, gak ada katanya. Gemes kan? Saya coba, oke, gak ada ya, gak ada. Saya coba anak saya yang satunya lagi, non, cari barang momom ini di situ. Datang-datang sudah bawa, ini mom. Nah saya bilang, kok ketemu? Enggak kok, tadi gak ada. Saya saking gemes saudara, saya tuh bilang sama anak saya, non, nyari itu pakai mata, bukan pakai mulut. Tapi saudara ngerti yang saya maksudkan? Melihat, tapi tidak melihat. Adakah orang di sini yang tidak tahu bahwa kemalasan itu mendatangkan kehancuran? Senggol kiri kanan saudaraku. Masih males gak tapi? Ayat ini mengajarkan kepada kita, lihat, perhatikan, ambil kesimpulan, habis itu tariklah pelajaran. Pelajaran apa yang harus ditarik? Yuk kita buka lagi. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Berapa banyak yang ibu-ibu, bapak ibu di sini yang punya anak, kalau disuruh belajar jawabannya apa?
Nanti dulu. Disuruh mandi sore, jawabannya apa? Non, mandi. Nanti dulu. Waktu kecil masih nggak apa-apa saudara. Nanti dulu nggak mandi, nanti dulu nggak ngerjain PR, nggak apa-apa. Masalahnya nggak berhenti sampai dia kecil, sampai besar gantian ke bosnya. Aduh maaf Pak, aduh laporannya belum selesai Pak. Maaf ya Pak, nanti sebentar lagi ya Pak. Nanti dulu. Saudara bisa melihat yang saya maksudkan. Jangan memandang sepele. Ternyata mentalitas yang dari kecil itu terbawa sampai besar. Bahkan saudaraku ayat ini melanjutkan, bukan cuma tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ayat ini melanjutkan, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kalau yang pertama tadi tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, itu berbicara tentang menunda. Apa yang bisa dilakukan segera tapi ditunda-tunda. Tapi kalau yang kedua enggak saudara. Yang kedua ini melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring itu maksudnya gimana? Dia enggak kerja. Kerja. Tapi baru kerja sebentar ngalami kesulitan. Susah. Aduh, Jen, saya bilang ke anak saya, Jen, tolong ambilin ini saya. Enggak tahu di mana. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Kalau bisa mudah, kenapa susah? Cari gampang. Pernah nggak punya anak buah yang kayak gitu? Yang mana saudara tuh berpikir, ini kayaknya yang bos siapa ya? Yang bos saya apa dia ya? Nanti ujung-ujungnya saudara yang nyari. Saking jengkel. Karena disuruh jawabannya selalu apa? Enggak tahu. Kamu bisa nggak ngerjain? Gimana ya caranya? Saudara ngerti? Dan ternyata mentalitas seperti ini bukan hanya ada ketika seseorang kecil, tapi dibawa sampai besar. In case bagi saudara yang ngomong sama saya, Pastor, nggak apa-apa lah Pastor. Jangan jahat-jahat juga lah Pastor. Wajar lah, siapa orang yang nggak pernah menunda Pastor. Oh boleh saudara. Tapi ayat 34 kita lihat yuk. Ayat 34 ngomong kayak gini saudara. Yuk kita lihat. Lakukan itu terus. Maka sama-sama yuk dibaca dengan suara keras 2-3. Datanglah kemiskinan seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Doa saya di tempat ini, boleh diangkat lagi tangannya seperti ini. Tanganku, katakan saudaraku, tanganku tangan yang diberkati. Senggol kiri kanan, bukan tangan yang malas. Jadi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena ternyata saudaraku, tangan yang malas berlawanan dengan tangan yang diberkati. Simpel ya, ayat ini tadi bilang, lakukan semua tadi itu, menunda, lakukan cari gampang, sesederhana malas, maka kemiskinan akan datang menyerbu. So, boleh nggak saya ambil kesimpulan? Kemiskinan bukan a state of condition. Kemiskinan adalah choice, pilihan yang diambil dari mentalitas. Mentalitas bisa jadi dari apa? Habit. Habit dimulai dari apa? Satu pilihan sikap yang engkau lakukan. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini saudara, boleh nggak saya ajak saudara menyadari satu hal. Tanganmu adalah tangan yang diberkati. Loh saudara bilang amin tuh ada artinya loh. Tangan yang diberkati nggak bisa malas.
Setiap kali ketika saudara mau ambil satu keputusan untuk tidur sebentar lagi, nanti dulu, katakan kepada tangan saudara, no, engkau bukan tangan yang malas, engkau tangan yang diberkati. Sama-sama diberkati saudaraku, setiap kita itu punya kapasitas. Sepakat dong? Kita punya apa sih saudaraku, kayak potensi di dalam diri kita. Minggu lalu saya membagikan ini. Setiap orang dikasih Tuhan senjata. Masih ingat ya firman minggu lalu? Saya memberikan gambaran, sayangnya gak dipersiapkan ini. Minggu lalu saya cerita di Soho soalnya saudaraku. Sesederhana, jangankan kita manusia, binatang aja tuh dikasih senjata. Saudara lihat kura-kura yang jalannya lambat? Buaya aja gak bisa makan kura-kura loh Pak. Sayangnya nih videonya gak disiapin ya. Itu buaya sudah mau gigit dengan taring, bukan taring ya saudara. Giginya yang begitu, rahangnya yang begitu kuat ya saudara. Kura-kuranya itu gak bisa hancur. Sekalipun